เล่นขอบคุณนะสำหรับความช่วยเหลือที่ผ่านมา Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Thailand dengan judul Single Lady. Film ini rilis pada tahun 2015, menceritakan seorang wanita karir yang tidak percaya lagi tentang cinta setelah menjalani beberapa hubungan asrama dengan beberapa pria. Tapi hubungan tersebut tidak mencapai ke jenjang pernikahan. Saking tidak percayanya dia dengan cinta, dia pun menulis buku dengan judul Kalau Cinta Hanya Omong Kosong. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, seperti biasa, subscribe dulu dong. Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Bright. Ia merupakan seorang wanita karir yang sukses di bisnisnya. Selain sukses di perusahaan, dia juga seorang penulis buku yang sangat terkenal. Saat mereka sedang rapat di perusahaan, CEO perusahaan tersebut berkata kalau ia akan memberhentikan beberapa karyawan karena perusahaannya sedang berinvestasi dengan perusahaan Amerika. Dan tentu saja itu membuat semua karyawan di kantor menjadi khawatir karena mereka takut dipecat. Namun Bright tidak merasa khawatir karena ia merupakan orang penting dari perusahaan itu. Kemudian scene pun berpindah. Bright terlihat sedang menghadiri pernikahan temannya. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Ken. Ken sebelumnya tinggal di luar negeri. Namun saat ini ia sedang pulang untuk menghadiri acara pernikahan temannya juga. Seperti acara pernikahan pada umumnya, mereka pun terlihat bersiap merebut bunga dari lemparan pengantin wanita. Dan yang menang akan mendapat ramalan gratis dari seorang kakek yang terkenal yang bisa membaca ramalan seseorang. Dan ternyata setelah bunga dilempar, Bright yang mendapatkan bunga itu. Kakek peramal itu pun langsung meramal Bright. Ia pun berkata kalau dalam perjalanan cinta Bright akan ada seorang pria yang menjadi pasangan hidupnya. Namun hal itu semakin lama semakin memudar karena perasaan benci yang ditinggalkan Bright kepada seluruh mantan pacarnya dulu, yang seolah membuat kutukan, sehingga membuat cintanya semakin menjauh. Perasaan benci tersebut harus dihilangkan dengan cara memperbaiki hubungan dengan para mantannya. Jika tidak, Bright akan kehilangan kebahagiaan seumur hidupnya. Ken yang berada di sana juga mendengar ramalan kakek tersebut. Setelah ramalan itu, tiba-tiba dunia karir Bright pun perlahan mulai runtuh. Pada saat berada di kantornya, ternyata orang yang dipecat oleh CEO tempat ia bekerja adalah Bright. Hal ini disebabkan karena gajinya yang terlalu tinggi, mengakibatkan perusahaan memecat dia seorang daripada memecat karyawan penting lainnya. Di sisi lain, Bright terlihat tidak fokus pada saat diwawancarai juri untuk memenangi dominasi penghargaan untuk penulis. Dan scene pun berpindah. Saat Bright terlihat berjalan dengan kelihatan begitu frustasi, tiba-tiba ia kembali berjumpa dengan Ken. Tetapi bukannya menghibur, Ken malah mengungkit masalah ramalan beberapa waktu yang lalu, serta menakut-nakuti Bright soal kebahagiaannya. Karena mulai percaya dengan ramalan tersebut, Bright pun memutuskan untuk memperbaiki hubungannya dengan para mantannya. Dimulai dari hubungannya yang pertama. Bright sempat berpacaran pada masa kecilnya di pinggir kota dulu, yang mantannya bernama Jack. Karena sudah lama tidak pergi ke sana, Bright bahkan hampir lupa jalan ke sana. Tetapi ia pun ingat dengan rumah seorang bibi yang sering membelikan dirinya permen. Bright lantas bertanya kepada bibi itu, "Di manakah Jack sekarang?"
Bibi itu pun mengatakan bahwa Jack sekarang sering mampir di depan sekolah saat bel sudah berbunyi. ไอ้แจ็คแฟนหนูอะเหรอ ไม่ใช่แฟนหนูค่ะป้า ถ้าอยากเจอมันอะนะ Ternyata Jack sudah dianggap sombong oleh orang-orang di sana. Dia pun juga memiliki warisan dari neneknya, yaitu berupa kos-kosan. Jack yang bertemu dengan Bragg seketika teringat kembali, di mana ia sering dibully oleh teman sekolahnya dulu. Pada saat ia dihajar oleh teman-temannya, Bragg yang selalu membantunya. Sejak saat itu, mereka pun menjadi teman akrab. Kemanapun mereka pergi, pasti selalu bersama. ดีมาก เป็นลูกเราต้องอดทน ให้ไหวให้ว่าง Pada suatu hari, Bragg dan ibunya akan pindah ke kota lain. Sebelum pergi, Bragg pun memberikan sebuah mainan dan berjanji akan kembali lagi untuk Jack. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Dan di masa sekarang, Jack mengajak Bragg untuk makan malam di sebuah kafe. Melihat Bragg mengenakan baju yang bagus, Jack beranggapan kalau Bragg ingin bersama dirinya kembali. Ia pun mempunyai rencana membuat Bragg mabuk dengan terus memberinya bir. หมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วหมดแก้ว Dan setelah selesai makan malam, Jack pun mengantarkan Bragg pulang dengan motornya. Pada saat jalanan sepi, Jack pun berhenti dan mengatakan motornya mogok. Tiba-tiba Jack mencoba menggoda Bragg. Karena Jack yang sudah kelewat batas membuat Bragg menjadi kesal. Kemudian dia memukul Jack dan setelah itu ia pun pergi dari sana. แต่ถ้านิสัยเลวแบบเนี้ยไปตายเถอะไป โอ๊ย Cerita pun berlanjut ke sebuah klub malam. Bragg pun menemui mantan pacarnya yang kedua yang bernama Pal. Ia merupakan seorang pria homogen. Dari SMP ia terlihat menyukai olahraga basket dan di sanalah Bragg terpesona dengan Pal. Hubungan mereka tidak bertahan lama karena Pal mengetahui salah satu rahasia dari Bragg. Selanjutnya Bragg menemui mantan pacarnya yang ketiga yang bernama Tun. Ia merupakan seorang musisi vokal yang sering bermain di kafe. Bragg yang ingin masuk ke bar, tiba-tiba ia melihat Tun yang sedang bertengkar dengan seseorang. Dan ternyata itu adalah anaknya sendiri yang bernama Ellie. พี่แอลลี่ไม่เคยยุ่งเรื่องของพ่อเลยนะ พ่ออย่ามายุ่งเรื่องของแอนดี้ได้ไหม Tun bercerai dengan istrinya saat Ellie masih kecil karena Tun tidak sengaja menetnot wanita lain. Hubungan Tun dan Ellie tidak terlalu baik karena Ellie merasa ayahnya tidak memperdulikan dirinya. Ia juga merasa ayahnya terpaksa membesarkannya. แต่พ่อเขารักใครเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ Cerita pun berlanjut. Terlihat Bragg berkumpul dengan temannya di sebuah bar. Temannya yang bernama Win menantang Ken untuk pergi bersama Bragg dengan tujuan siapa tahu mereka jadian. Awalnya Ken dan Bragg saling menolak. Namun karena ditantang oleh temannya, mereka berdua memutuskan pergi bersama. งั้นเดี๋ยวเราไปด้วยไปกันวันไหนอ่ะ Dan tak lama kemudian muncul lagi seorang pria yang bernama Kun, mantan pacar Bragg yang keempat. Ia merupakan seorang playboy yang sering gonta-ganti pasangan. Di sini terlihat Kun menyukai seseorang yang bernama Milday, yang merupakan wanita yang elegan dan ayahnya juga memiliki bisnis yang besar. Di sini Bragg bukan ingin membantu mantannya, malah ia akan memberikannya pelajaran. ไม่งั้นผู้หญิงคนเนี้ยต้องตายตกนรกทั้งเป็นแน่ๆเลย ว่าไม่อ่อย Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang memegang dupa. Pria itu bernama T. Keluarga T sangat berpegang teguh pada tradisi Cina, terutama neneknya yang masih memegang semua keputusan keluarga. Bahkan hubungan T juga sudah dijodohkan dengan seseorang keturunan dari Cina juga. Karena alasan itulah membuat hubungan Bragg dan T dulu tidak bertahan lama, dan mereka memutuskan untuk berpisah saja. Tetapi kini T memiliki pacar baru yang bernama Min.
Brek pun akhirnya memperbaiki semua hubungan dengan mantan-mantannya. Dimulai dari yang pertama. Terlihat Jack sedang dikejar-kejar dan ingin digebuki oleh warga karena Jack terus meneriaki biaya kosan. Seluruh warga pun memarahinya hingga akhirnya Jack terjatuh. Pada saat akan dipukuli oleh warga, tiba-tiba Brek datang dan memohon kepada warga untuk tidak memukulinya. Jack yang melihat Brek begitu malah semakin marah karena dirinya yang tidak menepati janjinya dulu. Sekarang Jack bukan hanya ingin menaikkan harga kosannya, melainkan akan menjualnya. Keesokan harinya, Brek memohon sama warga agar memberikannya waktu untuk membujuk Jack agar tidak menjual kos-kosannya. Brek kemudian pergi menemui Jack sambil membawa mainan mereka waktu kecil dulu. Setelah itu mereka pergi jalan-jalan ke kota sambil mengenang masa lalu mereka. Sampai akhirnya Jack mengingat janjinya dulu, yang berkata kalau ia akan membuat kota kecil itu menjadi makmur. Brek pun lalu memohon agar Jack tidak menjual kos-kosannya itu. Jack pun berkata bahwa ia akan memikirkannya dulu. Di sisi lain, Pal yang seorang homogen dibawa ke terapis. Di sana Pal menceritakan sakit hati terdalamnya, yang ternyata adalah ketika ia berpacaran dengan Brek. Katanya waktu itu Brek terpaksa berpacaran dengan Pal karena ia ditantang oleh temannya. Salah satu teman Pal memberitahu hal itu kepada Pal. Tentu saja itu membuat Pal sakit hati. Sejak saat itu, ketika Pal bertemu dengan Brek, ia selalu menganggap bertemu dengan seorang penipu. Lalu cerita pun berlanjut. T terlihat bertemu dengan Brek. Jelaskan kalau minggu depan neneknya akan mengadakan acara pertemuan keluarga dengan keluarga pengantin. Sedangkan Min tidak mengetahui hal itu. Setelah itu Brek mencoba menjelaskan kepada nenek T sambil memperlihatkan video T yang sangat bahagia. Brek menjelaskan bahwa T sangat mencintai Min dan bersama dirinya T merasa bahagia. Nenek T yang melihat video itu tersentuh. Ia tidak pernah melihat T sebahagia ini. Dan singkat cerita, hari pertemuan kedua keluarga itu pun tiba. Di sana mereka mulai membahas pernikahan T dengan jodohnya. Tetapi di tengah acara, T memberanikan dirinya menentang perjodohan tersebut. Sehingga pihak pengantin wanita itu marah dan memaki keluarga T. Tak lama kemudian Min masuk. T pun memperkenalkan Min kepada keluarganya. T bersikeras menikahi Min apapun yang terjadi. Sedangkan nenek T yang telah melihat video mereka sebelumnya akhirnya memberikan izin kepada mereka. Karena telah diberi izin oleh keluarganya, T langsung melamar Min di depan semua orang di sana. Dan tentu saja Min menerima lamaran tersebut. Dan cerita pun berlanjut. Sekarang Brek ingin menyelesaikan masalahnya dengan Kun. Di sini Brek tidak ingin membantunya, malah ia ingin menghancurkan hidupnya Kun. Dia pun menyuruh temannya untuk menggoda Kun dengan tujuan agar Mail bisa melihat semua itu. Mail yang melihat Kun berdansa dengan wanita lain membuat Mail marah dan pergi dari sana. Brek pun senang karena semua sesuai dengan rencananya. Keesokan harinya, Kun yang playboy itu bertekad melamar Mail. Karena kejadian semalam, tentu saja Mail menolak lamaran itu. Brek yang berada di sana mencoba meluruskan permasalahan tersebut. Ia menjelaskan hal itu sengaja ia lakukan. Mail yang mendengar hal itu pun marah dan menampar Brek berulang kali. Hingga akhirnya mereka pun hampir jatuh ke laut. Namun pada akhirnya Ken dan Kun yang berusaha melerai mereka
Malah keduanya yang terjatuh ke laut. Di saat itu juga Kun kembali melamar Mile. Dan tentu saja Mile menerimanya. Bragg yang satu persatu membantu mantannya merasa bahagia. Saat Bragg berjalan dengan Ken, ia bertanya, kenapa Ken bekerja di luar negeri? Di sini Ken sebenarnya memberitahu kalau dalam waktu dekat ia ditugaskan kembali ke luar negeri. Namun Ken tidak mengatakannya dan malah membahas topik lain. ดวงแก้ปมแบบคุณก็ได้จะได้มีแฟนกับเขาสักที Waktu pun berlalu. Pada saat mereka berada di bandara, Bragg memberitahu Ken bahwa Jack telah berubah pikiran dan ia tidak jadi menjual kos-kosannya. Singkat cerita, mereka sampai di tempat Tun. Orang-orang tampak mencari Ellie, anak Tun yang ternyata hilang. Bragg kemudian menemui teman-temannya Ellie. Mereka mengatakan Ellie sedang pergi ke pesta temannya. Setelah itu, mereka bergegas menemui Ellie. น้องคะต้นน้องเขาบอกว่าเอลลี่ไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนที่เป็นเด็ก Dan ternyata benar, Ellie sedang berada di sana. Saat bertemu, Ellie mengungkapkan semua perasaannya kepada ayahnya. Ia menganggap ayahnya hanya membesarkannya karena terpaksa. Tapi hal tersebut tentu saja dibantah oleh Tun. Ia berkata kalau Ellie adalah hal yang terpenting dalam hidupnya. Namun Tun takut tidak bisa membesarkan Ellie dengan baik. Tun pun meminta maaf dan semenjak itu mereka pun berbaikan. Akhirnya Bragg telah selesai membantu semua mantannya. Sebelum Bragg pergi, Tun menyanyikan lagu untuknya. Dan di akhir lagu, Ken langsung mengambil mic dan menyanyikan lagu tersebut. Ken kemudian merubah liriknya dengan arti bahwa ia mencintai Bragg. Singkat cerita, perusahaan tempat Bragg dulu bekerja mulai stabil. Tiba-tiba ia dipanggil oleh CEO perusahaan yang dimaksudkan untuk mengangkatnya sebagai CEO yang baru. Tapi sebelum menjadi CEO, Bragg harus bekerja di Amerika selama 2 tahun. ด้วยนะสำหรับ CEO คนใหม่ Saat Bragg dan Ken makan bersama, ia menceritakan hal tersebut kepada Ken. Ia sangat senang karena dulunya bekerja di Amerika dan tempat mereka tidak terlalu jauh. Tapi saat itu Ken berkata kalau ia ditugaskan ke Cina. Hal itu membuat Bragg seperti putus harapan. เวอร์ละไม่เห็นนายจะเล่าให้ฟังเลย Saat mereka sedang berjalan, Ken bercerita kalau sebenarnya mereka sering bertemu di waktu SMA. Namun mereka tidak sempat berbicara. Ken hanya memantau Bragg dari kejauhan dan beberapa kali ingin menyapanya. Tetapi dia tidak pernah melakukan hal tersebut. หลายครั้งเลย Waktu dulu Bragg menangis karena diputusi oleh Tun. Kemudian Bragg memberikan sebuah foto senyuman Bragg yang ia titipkan ke anak kecil. Hal itu membuat Bragg kembali tersenyum sampai akhirnya takdir pun mempertemukan mereka kembali. Pada saat pertama kali Ken pulang ke Thailand, malam itu Ken memutuskan kembali percaya kepada takdir dan bertekad untuk mengejar Bragg. Tapi Bragg masih sedikit ragu dengan perasaannya. Dan saat itu ia berkata bahwa sepertinya cintanya bukan untuk Ken. Setelah itu Bragg pun pergi. ไปกันนะ Sesampainya di rumah, Bragg melihat foto Ken dan mulai memikirkannya. Kini semua mantan Bragg telah memiliki pasangannya masing-masing. Dan semuanya tampak bahagia. Di sana Bragg pun bimbang antara memilih Ken atau karirnya. Di sisi lain, saat menghadiri public speaking pada bukunya, Bragg tidak bisa mengatakan bahwa pasangan tidak penting dalam hidup wanita, karena ia telah merasakan saat Ken berada di sisinya.
Saat itu Bragg pun menyadari kalau dirinya yang selalu bahagia ketika bersama Ken. นะคะรีบไปหาแฟนกันดีกว่าค่ะ ไปนะคะ Dan setelah itu Bragg pun menelpon Ken dan menyusulnya ke bandara. Rupanya di sana Ken juga menunggu Bragg dan memilih berhenti dari pekerjaannya. Bragg pun juga melepaskan pekerjaannya di Amerika dan akhirnya mereka pun menjadi pasangan pengangguran. Tapi yang terpenting mereka bisa hidup bahagia bersama. Dan tamat. Gimana guys filmnya menurut kalian? Film percintaan yang sedikit dibumbui dengan komedi. Pesan yang dapat gue ambil dari film ini adalah kehidupan itu harus seimbang. Kita tidak boleh memaksa karir untuk meninggalkan pasangan kita. Begitu juga sebaliknya. Dan juga kita harus saling menjaga hubungan baik dengan mantan kita di masa lalu. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.